Hai guys, welcome back to my channel Ratski Mari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai mereka kepo, sangat ingin tahu rahasia kehidupanmu. Mari kita cari tahu lebih detail ya mengenai orang-orang yang sangat ingin tahu rahasia kehidupanmu ya guys ya. Oke. Di sini ada Two of Pentacles, ada Ten of Pentacles, ada Nine of Pentacles, ada Ten of Wands, ada Seven of Cups, ada Ten of Cups, ada Three of Swords, ada Five of Wands, ada the Devil, one more, ada the Star. Well guys, you see, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya guys ya. Well guys, di sini aku ngerasa ada energi dari orang-orang atau sekelompok orang atau segelintir orang yang mana mereka ini kepo, sangat ingin tahu rahasia kehidupanmu ya guys ya. Orang-orang ini berada di sekitaran kamu ya. Ini berada di circle kamu, di mana kamu berada ya. Entah itu di komunitas kamu, di lingkungan tempat kamu tinggal. Bisa jadi ini adalah tetangga kamu ya, para tetangga, ibu-ibu atau emak-emak yang biasanya suka ngerumpi ya pas sore-sore gitu ya guys ya, atau ketika mereka berkumpul ya guys ya, mereka suka membicarakan orang-orang ya. Nah, itu energi dari orang-orang ini ya guys ya, dimana mereka ini sangat ingin tahu rahasia kehidupanmu. Sepertinya kamu ini termasuk orang yang cukup populer ya di komunitas atau di circle kamu ya, dikonfirmasi oleh The Star ya. Kamu sering sekali jadi bahan pembicaraan orang-orang di sini ya guys ya. Mungkin ada banyak hal yang menarik di dalam kehidupan kamu, atau memang kehidupan kamu ini terlihat begitu menarik di mata orang-orang ini ya guys ya, sehingga orang-orang ini selalu membicarakan kamu ya guys ya. Sepertinya tidak lengkap kalau tidak ada story atau pembicaraan tentang dirimu di sini ya guys ya. Oke, di sini aku ngerasa bahwa mereka tuh kepo banget ya tentang kestabilan hidup kamu ya guys ya, dikonfirmasi oleh Two of Pentacles ya. Di sini mereka melihat kehidupan kamu tuh sangat stabil banget ya, kayaknya nggak ada masalah gitu. Segala sesuatunya berjalan dengan lancar, segala sesuatunya terlihat baik-baik saja. Pondasi di dalam kehidupanmu itu sepertinya terlihat sangat kuat ya guys ya, sehingga tidak ada yang namanya masalah di dalam kehidupan kamu. Walaupun sebetulnya ya setiap orang yang memiliki kehidupan pasti ada yang namanya masalah yang datang ke dalam kehidupan seseorang. Tapi kan kita nggak perlu cerita ke banyak orang gitu. For what ya? Itu kan bukan konsumsi publik ya. Itu adalah sesuatu yang bersifat personal atau hal yang bersifat privacy ya. Tapi orang-orang ini melihat ya kehidupan kamu itu kok bisa baik-baik saja, kayak tenang, damai, dan nggak punya masalah, stabil lah gitu ya. Baik itu secara material maupun non-material ya. Tapi di sini lebih kencang terlihat secara material ya. Material kamu atau keuangan kamu, pentacles kamu sepertinya selalu lancar gitu ya. Kerezekian kamu tuh kayaknya nggak ada yang terhambat gitu ya. Fine-fine aja ya, selalu ada rezeki. Kamu dilihat orang itu sepertinya selalu ada rezeki gitu. Kamu itu rezekinya bagus gitu. Oleh karena itu, kamu terlihat sangat stabil ya. Mereka penasaran gitu, pengen tahu rahasia daripada kestabilan kehidupan kamu ini. Kok bisa stabil? Perekonomian kamu ini kok bisa stabil? Mungkin saja kamu memiliki satu pekerjaan saja atau satu-satunya usaha atau
pekerjaan yang kamu miliki gitu ya. Tapi kayaknya tuh kamu tuh kayak dapat income dari berbagai arah kayaknya ya. Mereka pandang seperti itu karena kayak nggak pernah mengalami kesulitan ekonomi gitu loh guys ya. Kayak nggak pernah susah ya. Kayak nggak pernah mengalami kemacetan gitu. Kayak nggak pernah mengalami kendala dalam perekonomian gitu ya guys ya. Mereka bingung gitu. Mungkin kamu juga pernah mengalami itu ya, yang namanya kesulitan ekonomi atau naik turun yang namanya income ya. Tapi kamu nggak ngomong-ngomong, kamu nggak bilang, nggak seperti mereka mungkin yang ngomong ke sana kemari ya, atau mau cari pinjaman, mau ngutang gitu, heboh, panik ya. Dan kamu tidak seperti itu gitu ya. Kamu tuh lebih menjaga privasi banget gitu ya, hal-hal yang bersifat personal kamu nggak mau umbar ke sana kemari dan paling nggak suka koar-koar gitu, apalagi ketika ada masalah gitu kamu lebih senang pendam sendiri ya, dan kamu rasa itu adalah permasalahan yang bersifat personal yang nggak perlu kamu publikasikan gitu ya guys ya. Kamu lebih, ada beberapa dari kamu yang lebih suka malah langsung mencari solusinya kalau misalnya ada kendala atau ada masalah. Nah itu yang sepertinya bikin hidup kamu tuh jadi stabil gitu, karena kamu nggak banyak omong, nggak koar-koar kesana kemari gitu ya guys ya, nggak minta validasi, nggak minta bantuan, nggak bikin cerita gitu ya guys ya, atau nggak ngeluh, nggak curhat juga gitu. Kamu simpan sendiri, kamu telan sendiri, kamu rasakan sendiri, dan kamu selesaikan sendiri kayak gitu ya. Itu sepertinya rahasia dari kestabilan hidupmu ya, yang mereka tidak tahu sebetulnya ya. Tapi mereka nih penasaran gitu, pengen tahu ya rahasia dari kestabilan perekonomian kamu ini berasal dari mana gitu ya. Kok bisa stabil banget, padahal mereka mungkin melihat kamu santai, tidak terlalu banyak gerak, atau tidak terlalu banyak keluar rumah, atau tidak terlalu banyak kerjaan gitu, tapi kok kamu kayak orang juga lah ya, bisa beli ini, bisa beli itu gitu ya, atau kamu itu kayaknya nggak pernah kekurangan uang gitu, kayak berkecukupan terus, kayak ada supply terus ya. Pentacles kamu itu kayaknya ada simpenan atau ada persediaan gitu loh guys ya. Jadi itu yang membuat kamu stabil, terlihat stabil. Itu pikirnya mereka seperti itu gitu loh guys ya. Oke, mereka kepo, sangat ingin tahu tidak hanya rahasia dari kestabilan hidupmu, tapi juga mereka pengen tahu rahasia dari kemakmuran hidupmu atau kesejahteraan hidupmu ya. Ini terkoneksi lagi dengan pentacles atau keuangan atau kerezekian ya guys ya, dimana mereka melihat bahwa kamu itu hidupnya mapan ya. Kalau kamu single ya, kalau kamu berkeluarga itu makmur, sejahtera gitu ya guys ya. Mungkin kamu memiliki anak-anak atau memiliki pasangan, itu apapun yang mereka butuhkan, mereka perlukan, itu kayaknya terpenuhi selalu gitu. Nggak ada kekurangan. Kamu yang selalu mengusahakan untuk bisa mencukupi segalanya ya. Jadi terlihat perfect ya, terlihat kayak berkecukupan terus ya, terlihat selalu lancar gitu ya guys ya. Walaupun sebetulnya di belakang layar kamu pontang-panting ya, cari uang atau cari nafkah gitu ya guys ya. Kamu rajin banget dalam bekerja misalnya ya, siang malam ya, kamu bela-belain lembur dan sebagainya ya, yang mana mereka tidak tahu gitu usaha kamu, kerja keras kamu di belakang layar. Hanya saja mereka melihat dan menonton apa yang mereka lihat gitu ya guys ya. Hanya saja mereka melihat yang ada saat ini, yang ada di permukaan gitu ya guys ya, sehingga mereka berkesimpulan dan mengambil kesimpulan bahwa kehidupan kamu itu sejahtera dan makmur. Nah seperti itu. Kemudian di sini mereka juga kepo sangat ya, ingin tahu ya tentang seberapa banyak income yang kamu dapatkan setiap bulannya ya guys ya. Karena mereka penasaran gitu ya guys ya, kamu tuh hidupnya kayak lancar-lancar aja secara material ya. Mereka banyak membicarakan soal materi atau pentacles kamu ya, hal-hal yang bersifat material ya, entah itu harta benda, properti, aset ya yang kamu miliki. Mereka rame ya guys ya memperbincangkan soal pentacles kamu ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan rezeki atau keuangan atau ekonomi atau finansial ya. Mereka tuh penasaran aja gitu, kok kamu bisa memiliki pentacles yang cukup atau berlebih gitu, atau kamu memiliki aset sana sini, atau punya properti, atau memiliki harta benda seperti perhiasan misalnya gitu ya guys ya. Dari mana uangnya ya gitu. Mungkin mereka membicarakan padahal suaminya, padahal pasangannya, padahal istrinya gitu, bekerjanya kayak gitu, padahal yang bekerja cuma satu orang, padahal kayak gitu ya. Mereka tuh
pengen tahu banget gitu rahasia daripada kelancaran usaha kamu ya, atau rahasia dari income pendapatan kamu setiap bulannya, rahasia dari kesejahteraan dan kemakmuran hidupmu ya. Mereka tuh pengen tahu ya. Dari tadi di sini pentacles melulu ya. Pentacles, pentacles, pentacles ya. Mereka tuh benar-benar penasaran dan pengen tahu rahasia dari kesejahteraan dan kemakmuran hidupmu. Apa sih rahasianya kamu tuh hidupnya lancar secara ekonomi atau keuangan? Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini mereka kepo, sangat ingin tahu rahasia dari dirimu yang sepertinya itu tidak seperti orang-orang yang kayaknya itu punya banyak masalah di dalam hidup, kayak punya banyak beban gitu loh guys ya. Di sini mereka merasa bahwa kamu itu plong banget ya, lega banget, kayak nggak punya masalah dalam hidup gitu. Padahal kamu pun juga punya masalah ya, tapi kamu kan nggak mau cerita ya. Kamu lebih suka menyimpan, memendam, dan tidak membicarakan itu ke publik gitu loh guys ya. Mereka penasaran aja, apa sih rahasianya kamu itu kayaknya terlihat ceria ya, kayak nggak ada beban gitu ya guys. Jadi konfirmasi lagi oleh Ten of Cups di sini ya. Kamu tuh terlihat bisa berbahagia dengan diri sendiri dan keluargamu ya. Kalau kamu single, kamu bisa berbahagia dengan diri sendiri. Walaupun kamu single ya, tapi kamu kok happy gitu. Kemudian kamu yang berkeluarga ya, kok kamu bisa mengajak keluarga kamu untuk kesana kemari, mungkin tamasya ya, mungkin jalan-jalan gitu, ada waktu keluarga gitu, ada waktu santai ya, kayaknya tuh nggak terbebani dengan pekerjaan, kayak nggak terbebani dengan masalah hidup, kayak nggak punya masalah hidup lah kalian itu ya. Jadi mereka nih kepo banget, ingin tahu rahasia kenapa sih kamu itu hidupnya sangat terlihat ringan ya, tanpa beban gitu loh guys ya. Nggak seperti mereka, mungkin mereka punya beban berat ya, mungkin ada hutang sana sini gitu ya guys ya. Mereka melihat kamu tuh kayak nggak pernah ada kendala apapun, kayak nggak ada masalah lah ya. Kayaknya tuh happy terus gitu loh guys ya. Walaupun kamu juga ada masalah, walaupun kamu juga mungkin punya tunggakan ya, atau memiliki hutang, tapi kamu kan nggak membicarakan itu gitu. Kamu kan lebih senang itu menyelesaikannya sendiri, nggak perlulah orang luar atau orang lain tuh tahu gitu loh guys ya. Sehingga mereka benar-benar kepo banget ini, ingin tahu rahasia hidup kamu ya. Terutama di sini dari segi finansial, ekonomi, dan juga kebahagiaan ya. Mereka pengen tahu kok kamu bisa sebahagia itu gitu loh guys ya. Apakah kamu berbahagia dengan material yang kamu miliki gitu, atau kamu berbahagia dengan pasangan itu karena apa sih gitu ya. Kepo banget mereka pengen tahu ya. Kemudian di sini mereka juga kepo ya, pengen tahu kenapa kamu tuh nggak punya penyakit hati. Iya, karena di sini kamu tuh nggak silau dengan harta benda. Sepertinya kamu tuh bukan orang yang materialistis gitu ya guys ya. Di sini orang-orang mungkin ada yang beli inilah, beli mobil, beli AC, beli ini, beli itu gitu. Kayaknya kamu tuh cuek aja gitu ya guys ya. Bahkan beberapa dari kamu nggak mau tahu gitu urusan orang. Tuh urusan orang ngapain sih aku ikut-ikutan gitu. Ya, itu sebenarnya sih yang bikin kamu itu nggak memiliki penyakit hati ya. Itu yang bikin kamu tidak memiliki penyakit hati, karena kamu nggak mau tahu urusan orang. Masa bodoh sama urusan orang. Orang-orang ya orang gitu, kita-kita ya kita ya gitu ya. Kamu nggak mau tahu tetek bengek kehidupan orang gitu. Kamu lebih mengurusi kehidupan kamu sendiri gitu. Jadi orang beli apa, itu ada loh, beli itu loh, dia beli helikopter, beli pesawat, beli jet, beli ini, beli itu. Emang apa hubungannya dengan gue? Gitu ya, kayak gitu kamu ya. Emang urusannya dengan aku apa? Kayak gitu ya. Jadi kamu tuh lebih nggak mau tahu lah, lebih cuek aja. Itu kenapa hati kamu jadi terpelihara gitu loh guys ya. Jadi sepertinya kebersihan hati kamu itu terjaga ya, karena kamu nggak mau tahu urusan orang dan nggak mau kepo ya. Nah seperti itu ya. Dan mereka yang malah kepo, pengen tahu rahasia kamu itu, kayaknya nggak iri gitu melihat orang beli ini beli itu gitu, nggak ikut-ikutan gitu. Kalau mereka kan kayak udah kepanasan gitu ya, udah pengen mengimitasi atau ngikutin gaya orang gitu. Kalau kamu nggak, kamu cenderung pengen jadi diri sendiri apa adanya, walau sederhana gitu tapi milik sendiri. Nah ibarat kata seperti itu, walau mewah tapi milik orang lain buat apa. Nah kayak gitu, kayaknya beberapa dari kamu memiliki prinsip hidup yang seperti itu ya guys ya. Oke, next. Dan juga ya di antara kamu ini yang sepertinya untuk
dibikin sakit hati ya guys ya, dikonfirmasi oleh Three of Swords ya. Kamu tuh sulit sekali dibikin sakit hati ya, dongkol, marah gitu ya guys ya. Karena basicnya kamu bukan orang yang emosional, basicnya kamu bukan orang yang mudah tersinggung, basicnya kamu ini orangnya kuat ya, tidak mudah dibikin drop atau down. Nah seperti itu ya rahasia dari kamu sebetulnya yang sulit untuk dibikin sakit hati ya guys ya. Dan mereka nih kepo, pengen tahu, karena ada beberapa dari mereka yang suka ngebully kamu atau yang suka ngolok-ngolok kamu gitu. Mereka pikir kamu tersindir, mereka pikir kamu terhina, mereka pikir kamu akan sakit hati gitu ya guys ya. Ini adalah orang-orang usil ya, mereka ini orang-orang usil yang gak ada kerjaan ya, yang mana mereka ini hobinya suka bergosip dan suka ngerumpi ya di pagi hari atau di sore hari gitu ya guys ya. Karena mereka melihat kamu tuh sendirian, makanya seperti mangsa empuk ya buat mereka gitu ya guys ya, sasaran yang bisa mereka permainkan gitu ya guys ya. Ternyata salah ya. Kamu nggak merasa sakit hati dan nggak ngambil pusing dengan perkataan mereka tuh masa bodoh, sehingga mereka tuh bingung gitu. Apa sih rahasianya kamu itu kok nggak bisa dibikin sakit hati oleh mereka gitu. Padahal kata-kata mereka cukup menyelkit, padahal kata-kata mereka tuh cukup pedas, cukup hot gitu untuk bikin orang tersindir, tapi kamu merasa nggak tersindir karena kamu masa bodoh gitu ya. Kamu nggak mau tahu gitu, terserah deh lu mau ngomong apa sama gue nggak peduli gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh lebih masa bodoh amat gitu, nggak penting amat itu buat aku, kayak gitu loh guys ya, ibarat kata tuh seperti itu. Kemudian di sini mereka juga sangat kepo sama kamu ya guys ya. Beberapa dari kamu ini, di antara kamu ini ada orang-orang yang memiliki prinsip dalam hidup ya, sebagai seseorang yang berprinsip gitu ya guys ya, sehingga kamu ini tidak mudah untuk terbawa arus ya, entah itu terbawa arus cekcok atau pertengkaran, perselisihan ya, sehingga kamu ini sulit sekali untuk tersulut emosi ya, kamu ini sulit sekali untuk terpancing emosinya ya, karena kamu ini tipe orang yang tidak suka bergerombol atau ikut-ikutan gitu ya guys ya. Jadi kamu ini nggak mudah dihasut sama orang. Makanya orang-orang ini bingung, mereka ini bingung pengen bikin kamu itu jadi komplotannya mereka, jadi sekutunya mereka tuh nggak bisa. Karena kamu nggak mudah dihasut orangnya. Beberapa dari kamu ini realistis, beberapa dari kamu ini logis, beberapa dari kamu ini memegang moralitas dalam kehidupan ini, sehingga ada hal-hal yang kamu taati gitu ya. Beberapa dari kamu ini religius orangnya, makanya kamu nggak mau berbuat yang tidak-tidak gitu loh guys ya, sehingga itu yang menahan kamu untuk menjadi bagian daripada mereka. Nah seperti itu, jadi kamu ini termasuk orang yang tidak mudah dipancing emosionalnya ya. Mereka penasaran kenapa, apa rahasianya kok kamu itu bisa tetap kalem gitu ya guys ya, tidak heboh, tidak panikan ya, dan tidak mudah ikut-ikutan seperti orang-orang atau seperti kebanyakan orang. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada juga beberapa dari mereka yang kepo ya. Ingin tahu rahasia kehidupan kamu dari segi sesuatu yang tak kasat mata ya. Mungkin ada di antara mereka ini yang pernah kirim black magic ke kamu ya, tapi nggak mempan-mempan gitu ya guys ya. Nggak bisa menembus kamu gitu. Dia ini sangat penasaran ya. Salah satu di antara mereka tuh sangat penasaran dan sempat curhat dengan teman-temannya atau sekutunya ya guys ya. Sehingga mereka ya yang menjadi sekutunya dia ini kepo, sangat ingin tahu apa sih rahasianya kok kamu nggak mampu disantet, kok kamu nggak bisa dikirimin sihir, kok kamu kebal dengan black magic, kenapa gitu, apa yang membuat kamu itu kebal atau tidak bisa ditembus oleh black magic. Ada juga yang seperti itu ya guys ya, di antara kamu, tidak semua, tapi beberapa di antara kamu ya, ada yang kebal atau ada yang tidak bisa dikirimin black magic ya. Bahkan black magic ini berbalik arah kepada pengirimnya gitu ya guys ya. Mereka penasaran ya dan sangat kepo, ingin tahu, jangan-jangan kamu memiliki pegangan, jangan-jangan kamu memiliki kodam, jangan-jangan kamu punya ini, jangan-jangan kamu punya itu gitu. Jadi mereka tuh menerka-nerka sendiri karena saking penasarannya, saking keponya, pengen tahu ya rahasia di balik kamu yang tidak mudah untuk ditumbangkan melalui kiriman black magic. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn dan Aquarius ya. Oke.
Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Well guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada flower of sweet pea. Blissful pleasure, follow your bliss and the universe will open doors where there were only walls. Well guys, di sini pesannya ya guys ya, tetaplah memancarkan aura kebahagiaan dan kegembiraan di dalam kehidupanmu ya. Walaupun itu mengundang kekepoan orang-orang sekitar ya guys ya, nggak perlu diperdulikan ya, terserah mereka mau ngomong apa, terserah mereka mau berpikir apa, kamu tetap aja terus fokus untuk memajukan kehidupan kamu ya guys ya. Memang semakin tinggi pohon maka semakin kencang angin bertiup ya guys ya. Semakin kehidupan kamu terlihat membahagiakan, semakin banyak rumor atau cerita-cerita hoax atau cerita-cerita miring yang dibuat-buat orang yang tidak bertanggung jawab ya guys ya. Makin banyak mereka yang kepo, iri, bahkan ada yang ingin merusak kebahagiaanmu ya. Tapi nggak perlu diperdulikan ya guys ya, karena itu nggak ada hubungannya dengan mereka ya. Ini adalah hidup kamu. Kamu berhak untuk berbahagia. Kamu berhak untuk menjadi diri sendiri. Dan kamu berhak untuk mendapatkan atau mencapai kebahagiaanmu sendiri ya guys ya. Bukan berarti ini adalah salah satu keegoisan kamu. Tidak ya. Ini bukan keegoisan. Tapi ini adalah bagian daripada kehidupan kamu yang perlu kamu pertahankan ya guys ya, karena setiap orang itu berhak untuk berbahagia, setiap orang itu berhak untuk mencapai apa yang dia cita-citakan, dan setiap orang itu berhak untuk berkarya. Tidak satu orang pun yang bisa melarangnya gitu ya guys ya, termasuk orang-orang atau mereka yang kepo ini ya, karena kamu nggak ada hubungannya atau nggak ada urusan dengan mereka ya, kamu hanya memiliki urusan dengan dirimu sendiri ya. Karena ini adalah kehidupan kamu ya. Kamu mau berbahagia, ya silahkan ya. Kamu ingin membuat suatu pencapaian dalam hidupmu, tentu saja itu adalah hak kamu ya guys ya. Mereka mau ngomong apa, mau mengatakan apapun ya, itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan pencapaian kamu ya. Itu adalah hak kamu untuk bisa berbahagia di dunia ini ya. Setiap orang pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan, itu sesuai dengan kerja kerasnya, sesuai dengan pencapaiannya, sesuai dengan apa yang dia perbuat atau apa yang dia lakukan ya. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan keberlimpahan, tentu kita harus bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Kalau kita ingin berbahagia, tentu kita berusaha mencapainya dengan memperbaiki kualitas hidup kita. Kalau kita ingin memiliki kehidupan yang baik, tentu kita berusaha sebaik mungkin untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Segala sesuatu itu selalu berbanding lurus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu akan memberikan efek, dampak, akibat ya. Kalau kita berbuat baik, maka hasilnya pun akan baik, dan sebaliknya seperti itu ya. Kalau mereka kepo dan membicarakan hal yang tidak-tidak tentang dirimu, itu masalahnya mereka, bukan masalahnya kamu. Mereka yang bermasalah. Ngapain mereka membicarakan orang lain? Ngapain mereka kepo dan pengen ngerecokin hidup orang lain? Ini adalah hidup kamu, ya terserah kamu. Selama kamu melakukan segala sesuatu yang baik, hal-hal yang baik di dalam hidup kamu, ya why not gitu kan? Kamu bisa berkarya, kamu bisa berusaha, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau selama itu baik buat hidup kamu. Kamu yang menentukan arah, dan kamu yang mengambil kendali atas kehidupan dirimu sendiri dan bukannya orang lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, kerezekian yang baik, hal-hal yang positif, dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.